di bawahnya tuh kebaca tuh ini Universitas Indonesia gitu. Kayak masih otak tuh masih nggak bisa ngeproses gitu kak. Hah, keterima gitu kan, kayak langsung 5 detik langsung ibuku nangis gitu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Jadi ini kita akan bahas perjuangan kamu masuk ke FKUI melalui UTBK 2020 ya. Jadi sebelum itu silahkan boleh perkenalan. Perkenalkan, namaku Muhammad Al-Fatih, biasa dipanggil Fatih. Aku asal SMA-nya dari Seman 1 Tanjung Pandan, Belitung. Ya, udah gitu. Oke, Kalau alasan milih FKUI, ya jelas sih kan FKUI FK yang paling prestisius di Indonesia menurutku ya, menurutku. Jadi kayak oke. uh, ya apalagi kan misal pas SMA gitu. Kalau dengar FKUI itu rasa benar-benar nggak masuk akal karena 57 tahun SMA aku berdiri, itu baru aku yang pertama kali masuk. Beneran? Jadi Wah, kayak selamat. Wah, keren banget sih. Apalagi dari Belitung ya. Terus boleh diceritain dulu kan pasti yang kamu bilang ya. Sempat bilang kalau masuk FKUI itu kayak hal yang nggak mungkin, tapi ternyata sekarang udah diterima nih. Nah, boleh diceritain nggak kayak dulu kamu waktu SMA tuh gimana? Apakah waktu SNMPTN emang nargetin FKUI, terus belajarnya gimana? Terus akhirnya ke FKUI itu prosesnya seperti apa? oke, jadi emang dari pas masuk SMA aku udah ada niatan masuk FK, cuman belum apa ya, belum benar-benar kayak nargetin FKUI gitu loh, karena kebetulan waktu SMA tuh aku bisa dibilang siswa yang lumayan apa ya, kayak ugal-ugalan gitu kak, karena waktu kelas 10 itu aku fokusku kebagi sama persiapan OSN. Waktu itu aku ngambil OSN matematika, jadi kayak aku sering ninggalin pelajaran di kelas, terus kayak pelajaran-pelajaran yang nggak berkaitan sama IPA atau gitu-gitu nggak terlalu aku kejar, jadi kayak nilainya tuh tinggi banget, turun banget gitu, jadi kayak ya gitu. Cuman kayak waktu masuk kelas 11 itu aku kayak mulai galau, kayak aku bertanya-tanya kalau udah tepatkah langkahku untuk tetap nerusin belajar matematika cuman buat menang di OSN, which is cuman short term goal aja, atau kayak aku harus fokus lagi kayak ngejar buat FK kan gitu, which is long term goalnya. Cuman ya dari situ aku udah sadar bahwa waktu kelas 10 kan nilainya udah kayak nggak bagus gitu kan grafiknya, jadi kayaknya kalau SNM nggak, kecil banget peluangnya gitu. Jadi ya udah, mending fokus belajar buat SBM aja. Nah, jadi emang kalau SBM kan tes tuh kan. Jadi aku masih ngelihat ada peluang buat masuk FKUI lewat SBM. Jadi aku udah mulai fokus belajar SBM tuh dari kelas 11 semester 2, awal semester 2 gitu. Jadi kayak, tapi waktu itu kan SBM tuh masih ada TKA-nya, ya, kayak matematika, fisika, kimia, sama biologinya. Jadi ya kalau belajar SBM, mindsetnya pasti belajar yang itu gitu-gitu kan, bukan belajar TPS. Jadi udah belajar TPS udah belajar TKA terus-terusan sampai apa, kira-kira ya akhir-akhir kelas 12 gitu. Cuman sampailah waktu apa, SNM kan, pilihan buat SNM. Nah, waktu pilihan buat SNM itu ternyata aku dapat kuota di sekolah, dan kebetulan juga ternyata ranking 1 seangkatan gitu. Jadi kayak karena statusnya sebagai ranking 1 angkatan itu, jadi kayak aku mulai tersugesti tuh kayak, wah bisa nih kayaknya dapat lewat SNM kan gitu. Cuman uh, di satu sisi tuh agak gelisah juga kan, karena kalau mau milih FKUI misalkan lewat SNM, peluangnya tuh masih kecil banget karena alumni nggak ada, terus ya gimana ya, pokoknya situasi itu nggak terlalu mendukung buat misalkan aku pilih uh, FKUI buat di SNM. Jadi kebetulan ibuku
alumni FK Unsri, dan jadi ya ibuku emang nge-support aku pilih FK Unsri di SNM. Jadi SNM pilihan pertamanya aku pilih FK Unsri, yang keduanya aku pilih yang FK akreditasi B gitu, kayak misalkan FK Unja kalau nggak salah, ya FK Unja Jambi. Nah, jadi ya udah tuh waktu pengumuman SNM, sebenarnya itu aku lumayan ngarep kan tadinya, tapi ya kenyataan berkata lain. Jadi ya udah, ternyata nggak keterima kan. Ya waktu saat nggak keterima itu kayak apa ya, aku merasa tercambuk gitu, kayak FK Unsri aja nggak nerima aku, mending kejar FKUI aja pokoknya. Dari titik ini FKUI harga mati deh pokoknya gitu misalkan. Kayak ya udah, jadi mulai itu belajar lagi yang TKA. Taunya ada pengumuman kan yang ternyata tuh UTBK cuman TPS doang. Jadi kayak gimana nih, kalau TPS doang kan artinya kan apa ya, persaingannya tuh bakal ketat banget Kak gitu. Karena kan selama ini stigmanya TPS tuh bagian yang lebih mudah gitu loh di UTBK. Karena cuman ngukur kemampuan kognitif kan. Jadi kayak nggak perlu belajar materi atau segala macam, paling belajar beberapa struktur kebahasaan gitu kan. Jadi kayak lumayan gelisah tuh karena kayak aduh, aku udah belajar mati-matian buat yang TKA kemarin, maksudnya supaya nanti pas SBM tuh ngeboost poinnya tuh di TKA kan gitu. Ternyata tuh cuman TPS doang, jadi gimana nih, ya lumayan galau lagi. Jadi kayak alhamdulillah tuh ya orang tua masih tetap support, jadi kayak nggak apa-apa, yang penting belajar aja terus. Nanti hasil masalah dapet atau enggak tetap serahkan sama Allah kan gitu. Jadi belajar aja tuh TPS, belajar, dan waktu mau pilih SBMPTN tuh, yang pilihan SBMPTN kan waktu tahun ini kan cuman sekali tesnya, terus pilih UTBK sama SBMPTN tuh sekaligus, jadi kayak langsung pilih jurusan kan. Kalau tahun lalu kan nilai keluar dulu baru pilih itu, kalau tahun ini kan nggak bisa. Jadi kayak aku lumayan ragu juga sih sebenarnya mau naruh FKUI di pilihan pertama gitu, karena kayak waktu ikut TO online atau segala macem itu kayak apa ya, belum apa ya, belum kesampaian gitu target yang mau masuk ke FKUI-nya. Cuman jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, gambling aja gitu. Ya udah pokoknya taruh FKUI pilihan pertama, terus pilihan keduanya FK Unsri. Jadi udah gitu uh, ternyata dapat di pilihan pertama FKUI. Jadi itu benar-benar keajaiban. Wah, keren banget. Tapi yang tadi sempat nilai rapor sebenarnya naik turun gitu ya, nggak stabil di semua mata pelajaran. Terus akhirnya tekad wah harus FKUI, sempat ditolak SNMPTN juga, tapi akhirnya tekad ke FKUI dan akhirnya diterima gitu ya. Benar banget Kak. Nah, nah kamu sendiri kalau belajar untuk mempersiapkan UTBK itu belajar dari mana aja? Terus apakah bimbel? Terus kayak strategi belajar kamu tuh gimana? Belajar berapa jam per hari? Terus materinya dari mana aja gitu? Oke. Jadi sejak yang tadi pengumuman UTBK itu cuman TPS doang, itu aku mulai tuh kayak apa ya, nyari-nyari tuh kayak strategi belajarnya gimana yang bagus dan sesuai untuk nanti bisa supaya TPS-nya gede kan skornya. Nah, jadi kalau sebelumnya mungkin belajar materi dan mahamin materi-materi yang bersifat apa ya, sains gitu, kan sekarang kan berarti kan aku cuman belajar kayak ejaan, terus belajar soal-soal logika gitu-gitu doang kan. Jadi waktu itu yang pertama aku lihat, aku buka buku Wangsit Kak. Jadi beli buku Wangsit. Aku emang udah beli buku Wangsit sebelumnya, cuman satu paket ada TPS sama TKA-nya. Nah, waktu itu jadi aku langsung buka yang TPS-nya, terus aku langsung kayak hatamin dari halaman yang paling pertama bagian soalnya itu sampai ke yang halaman paling terakhir, dan kayak dari situ kan mulai tuh dapat kayak gambaran kasar ibaratnya tuh, kayak
oh ternyata tuh TPS tuh kayak gini gitu kan. Nah terus setelah itu uh, lumayan lihat-lihat video juga, yang ngelihat video yang ini review Kak Fahmi sama siapa tuh Kak Grady Krisandi. Nah jadi kan dia ngepromosiin Zenius. Jadi ya aku mulai tuh maraton semua video Zenius. Kebetulan juga kan pas pandemi kemarin Zenius lagi dibuka tuh aksesnya gratis buat semua orang. Jadi udah gitu semua video Zenius ditamatin juga, latihan soal tuh masih terus tetap kayak apa namanya, untuk TO online yang gratis maupun yang berbayar, kadang di sosial media kan banyak tuh. Nah udah gitu tapi setiap TO tuh aku ngeset gitu kayak target, misalkan uh, dari sekian banyak soal tuh minimal aku bisa kerjain berapa gitu. Terus kalau pas ketemu soal yang tipenya kayak gini, kira-kira mau dikerjain atau dilewatin gitu. Jadi kayak nentuin skala prioritasnya juga gitu. Terus aku waktu itu pokoknya TO-nya tuh banyak banget, supaya apa, kayak aku mikir kalau TO makin banyak itu kan mentality ngadepin soal yang apa ya, lumayan ngasih pressure dalam waktu yang singkat tuh bisa apa ya, makin kebangun gitu loh Kak. Jadi aku bisa lebih tenang walaupun waktu misalkan tinggal 30 detik, 50 detik gitu, tapi masih ada beberapa soal yang pengen dikerjain tuh masih tetap tenang gitu, karena sebelum-sebelumnya udah sering ngadepin situasi yang sama kan. Nah, selain itu ada juga dari beberapa website lain kayak misalkan di Khan Academy itu ada apa, bagian SAT-nya, SAT section gitu, kayak tes SAT itu uh, beberapa format soalnya juga lumayan mirip dengan TPS gitu. Jadi kayak latihan juga di situ, dan overall sih setelah belajar dan segala macam tiap malam tuh aku baca surat Yasin gitu Kak. Jadi kayak biar tenang gitu hatinya, dan semakin yakin bahwa kayak Allah tuh pasti nolong gitu. Itu aja sih Kak. Wah, luar biasa banget. Maksudnya kayak di masa pandemi ini, berarti kamu nggak ikut bimbel yang offline ya, yang kayak Enggak, langsung gitu. enggak bisa. Jadi semuanya kamu kayak beli buku, terus apa namanya, belajar dari online itu berarti semuanya sendiri ya, nggak ada tutornya. Iya, enggak ada. Jadi Wah, emang benar-benar apa, bikin suasana yang kondusif buat aku fokus sama tujuanku mau masuk FKUI gitu. Makanya kayak oke. waktu itu aku nggak buka WA-nya, aku matiin, Line aku matiin, semua Instagram tuh aku matiin dulu, deactivate gitu, kayak biar fokus cuman gitu doang. Oke, keren banget. Berarti kalau boleh dibilang kamu dari pagi sampai malam itu belajar terus ya? Uh, aku nggak, maksudnya belajar terus tuh nggak, bukan dalam artian kayak belajar monoton gitu Kak. Jadi kayak ada istirahatnya paling gitu kan. Ya bisa Hmm. kadang pakai Pomodoro atau kadang pakai ya teknik-teknik yang lain lah ibaratnya gitu. Tergantung sama moodnya. Misalkan kayak hari ini pengen belajar subtes penalaran umum, tonton video dulu bentar gitu. Terus nanti kerjaan soal lagi. Ya jadi kayak di antara tiap-tiap kegiatan itu adalah kayak refreshingnya bentar gitu. Paling nonton video Kak Fahmi atau ya oke kayak gitu. Ya karena memotivasi banget sih gitu. Terus Wah, sebenarnya tuh aku kalau refreshing tuh buat bangun motivasi, selain nonton video Kak Fahmi, ada juga nonton beberapa YouTuber lain yang di FKUI juga kayak Eki Darehan, Kak Eki Darehan. Itu terus Kak Noni Aprilia itu. Terus ya, jadi itu nonton video mereka, terus kan dari FKUI 2018-2019 kan tugas PSAF-nya ada yang disuruh nulis kayak cerita masuk FKUI gitu kan. Di blog mm, FKUI 2018 sama FKUI 2019 website. Nah itu aku bacain semua ceritanya supaya kayak aku bisa gitu masuk FKUI. Jadi kadang, tapi sebenarnya tuh yang paling aku cari dari semua cerita mereka tuh ya cerita-cerita dari anak-anak yang dari daerah gini, kayak aku gitu, misalkan kayak apa ya, gimana perjuangan mereka nggak nyerah gitu walaupun mereka
bukan dari kota gitu misalkan. Jadi tetap semangat. Wah, keren banget. Dan ini alhamdulillah udah terwujud ya masuk FKUI. Iya, bener banget. Oke. Terus ini pasti banyak banget yang nanya nih, subscriberku kayak, Kak, gimana sih caranya biar nggak males belajar? Uh, itu tadi sih, sebenarnya belajar tuh jangan jangan dibikin sebagai sesuatu yang menjadi momok gitu. Itu jadikan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kayak apa ya? Uh, Kayak tadi, jadi belajar tuh jangan monoton gitu. Belajar misalkan mungkin 50 menit terus nanti istirahat dulu, atau ya tapi continue, konstan gitu. Jangan jangan dan disiplin dengan kayak schedule yang udah dibikin, supaya uh, apa ya, target yang kita pasang pas kita belajar itu juga kecapai semua kan. Dan lagi-lagi waktu misalkan kayak motivasi itu lagi down, langsung tuh kayak cari kayak situasikan pikiran tuh sama hal-hal yang dekat sama tujuan kita gitu tadi. Jadi Oke. semangat lagi. Jadi harus ingat tujuan gitu ya, dan mungkin nyari cerita-cerita motivasi orang-orang yang sama-sama lagi berjuang atau pernah berjuang gitu ya. Iya, benar banget. Cuman kayak apa ya, waktu di sosial media tuh sebenarnya tuh kalau ada apa ya, ada tren gitu waktu pandemi kemarin tuh, di Twitter itu orang tuh banyak yang bikin akun-akun kayak menunjukkan keambisiusan mereka gitu loh, kayak aku pengen banget masuk ini. Jadi mereka tuh kayak bikin study report gitu kak di Twitter, kayak eh, jam segini aku belajar ini. Itu kan kayak bikin kita kadang, aduh kok dia rajin banget ya gitu, kayak bikin insecure kadang. Jadi walaupun walaupun gimana ya, eh, mensituasikan diri sama orang-orang yang lagi berjuang juga tuh boleh, cuman jangan sampai itu bikin kita kayak gelisah dan nggak bergerak lebih maju lagi gitu loh kan. Menurutku Berarti harus jadi ya, jadi kayak mesti difilter juga gitu. berarti kayak harus ditanamin mindset kalau sosial media itu nggak semuanya tuh kita serap gitu, tapi dipilih-pilih gitu ya, yang mana Ya, yang bisa menginspirasi kita, yang menambah motivasi kita, yang mana yang kira-kira malah bikin jadi down itu jangan ini ya, jangan diikutin gitu ya. iya benar. Oke, oke. Terus ini kan tahun 2020 kan cuman TPS ya. Iya. Nah, kamu apakah setelah ada pengumuman dari LTMPT bahwa cuman TPS, kamu akhirnya belajar TPS aja untuk UTBK? Nah, itu sebenarnya tuh ada apa ya, konflik juga sih di dalam apa pikiran tuh, kayak gimana ya, kan lagi-lagi tadi kalau TPS doang tuh berarti kan persaingannya tuh bakal sengit banget tiap KUI. Jadi kayak kira-kira kalau aku benar-benar all out sampai tanggal 5 Juli nanti UTBK, bisa nggak ya aku dapat satu aja kursi dari 54 kursi itu. Orang ke 54 dari 54 itu nggak apa-apa deh, yang penting dapat dulu gitu kan. Atau aku kayak ngebagi fokusku antara kayak mau fokus UTBK sama persiapan SIMAK UI kan, SIMAK reguler. Jadi kayak aku galau gitu, cuman lagi-lagi aku konsultasi sama orang tua. Jadi kayak tapi apa ya, lagi-lagi kan orang tuaku tetap apa ya, ngasih ke aku sih apa tindakan yang mau aku lakuin kayak gimana. Jadi cuman mereka ngasih sugesti kan, 54 tuh bukan angka yang apa ya, bukanlah angka yang kecil sih menurut mereka gitu. Jadi kayak itu kan 30% dari seluruh kursi di FKUI tahun ini. Jadi kayaknya ada deh chance untuk apa ya, kayak dapat di SBMPTN. Jadi waktu itu udah tersugesti sama angka 54 itu, aku jadi kayak mikir, ya udah deh, uh, pokoknya fokus dulu, cuman belajar TPS aja sampai tanggal 5 Juli.
Makanya waktu waktu UTBK itu aku milih tanggal 5 Juli dan sesi paling pertama. Jadi itu belum dapat bocoran soal sama sekali, soalnya kayak gimana tuh belum belum ada sama sekali. Karena planningku aku mau fokus dulu belajar UTBK TPS doang sampai tanggal 5 itu. Nanti 5 Agustus kan baru simak. Jadi kayak masih ada waktu sebulan untuk ya setidaknya merefresh kembali lah materi-materi TKA yang udah aku pelajarin dari pas 11 semester 2 kemarin kan. Nah, jadi kalaupun nggak dapat SBMPTN, simakku mantep gitu kan maksudnya. Nah, jadi ya planningnya gitu. Cuman ya lagi-lagi kalau berdasarkan itu sih prioritas sih, aku prioritasin benar gimana caranya supaya dapat satu kursi dari 54 kursi tadi gitu. Wah, keren banget. Terus kan ini tahun ini yang kamu bilang sebelum dapat skor kita udah harus milih universitasnya gitu ya. Nah, kamu gimana cara mantepin untuk wah aku udah mantep nih saat pilihan 1 FKUI dan pilihan 2 FK Unsri gitu. Memantapkan pilihan jurusan gimana? Mantep tuh nggak bisa dibilang mantep sih Kak. Kayak apa ya, waktu itu lagi-lagi sih mindsetnya cuman waktu milih itu aku bertekad bakal all out ngerjain soal TPS gitu loh. Jadi kayak gambling ini, walaupun aku naruh FKUI di pilihan pertama, tapi yakin aja bahwa Allah tuh pasti nolong karena aku udah benar-benar ngeset pikiranku bahwa dengan latihan cuman TPS doang sampai tanggal 5 Juli itu aku pasti bisa dapat gitu satu kursi aja dari 54 kursi itu gitu. Wah, luar biasa. Jadi fokus ke satu titik itu ya. Iya, benar. Oke, keren-keren. Terus kamu ada strategi khusus nggak? Ini kan cuma TPS ya, yang kamu bilang pasti persaingannya akan berat banget. Untuk masing-masing subtes gitu, kayak kuantitatif, terus penalaran umum, dan subtes yang lain, ada tips and trick khusus nggak sih buat ngerjain? Lagi-lagi sih itu balik ke cara belajar di masing-masing subtes itu. Jadi sebenarnya tiap subtes itu punya cara belajar masing-masing sih Kak. Jadi misalkan subtes pertama penalaran umum. Aku belajar penalaran umum tuh pertama emang namatin materi-materi logika matematika dasar sama nonton video Zenius. Karena video Zenius tuh yang bagian-bagian awalnya itu aku lihat kayak dia benar-benar nekenin mindset untuk menjawab soal-soal penalaran umum. Yang mana itu merupakan kayak silogisme, terus ya sebab dan akibat gitu, logika-logika yang lumayan dasar kan. Nah, dengan nonton video Zenius itu kayak aku benar-benar mantep ngerjain soal-soal penalaran umum mau diputar segimanapun rumitnya gitu loh. Nah, kalau yang jadi dari latihan-latihan itu dari latihan-latihan penalaran umum juga kayak pas ngerjain soal penalaran umum tuh aku udah ngetarget penalaran umum tuh aku harus tinggi nilainya. Alhamdulillah setelah belajar lewat video-video Zenius dan latihan-latihan soal penalaran umum banyak gitu, ya aku lumayan mantep sih waktu ngerjain UTBK untuk bagian penalaran umum tuh nggak ada masalah gitu. Terus kalau subtes yang lain kayak pemahaman membaca dan menulis sama pengetahuan pemahaman umum itu kan emang yang berkaitan benar sama kekritisan menganalisa kebahasaan gitu Pak. Jadi ya emang belajarnya pertama tamatin dulu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu harus benar-benar hatamin benar, jangan sampai ada satu konsep yang lupa gitu. Nah, terus habis itu sering-sering latihan soal baik dari TO maupun dari buku wangsit tadi. Itu latihan soal, maksudnya latihan soal yang kayak menganalisa misalkan kayak ada kesalahan kebahasaan atau misalkan struktur nentuin misalkan kalimat utama gitu, kesimpulan segala macam itu
deliberate practice benar itu. Nggak ada suatu apa ya, nggak ada suatu indikator atau kayak tipe atau trik yang bisa dipakai buat 100% selalu benar gitu ngejawabnya. Itu jadi kayak berdasarkan pengalaman gitu, Kak. Kalau semakin sering kita ngerjain soal-soal dengan tipe yang analisa kebahasaan tadi, terus nentuin kesimpulan itu, makin mantep deh pokoknya kita menjawab soal-soal dengan tipe yang sama di kedepannya gitu. Nah, kalau yang pengetahuan kuantitatif, kebetulan kan emang aku dari SMA kan anak OSN matematika, jadi kayak ya sebenarnya kuantitatif aku nggak terlalu belajar gitu, kayak paling ya kerjain soal-soal TO pun kayak sebenarnya TO-nya lumayan gampang gitu soal TO-nya, cuman paling ditingkatin kecepatan ngerjainnya aja gitu, gimana cara supaya kayak satu soal tuh bisa kelar dalam waktu kurang dari 50 detik 45 detik untuk misalkan materi-materi yang gini dan tipe soal yang kayak gini kan dia kan ada tipe soal tuh yang bukan cuma langsung nentuin pilihan gitu. Ada yang misalkan tipe soal tuh yang dikasih beberapa pertanyaan, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau kita pilih A, pilihan 1, 2, 3 benar. Pilihan B tuh 1 dan 3 benar misalkan gitu. Pilihan C 2 dan 4 benar. Nah, itu kan jadi kayak kita harus ngecek dulu kan pernyataan itu benar atau enggak sesuai sama soalnya. Nah, biasanya soal yang kayak gitu lumayan nguras waktu kan. Nah, itu gimana caranya supaya bisa kelar juga dalam waktu yang singkat, dan cara ngatasinnya tetap deliberate practice juga. Itu kayak semakin kenceng dan semakin otak kita tersituasikan dengan tipe soal yang sama secara bertubi-tubi, ya pasti kedepannya kita makin lancar gitu kan. Wah, keren banget. Jadi masing-masing subtes itu ada tips tersendiri dan kayak kalau overall yang aku tangkap, semakin kita banyak latihan, semakin kita banyak nemu soal dengan berbagai macam variasinya, semakin kita terbiasa gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah, tadi yang ejaan bahasa Indonesia itu bukunya bisa diakses di mana sih? Ada online gitu nggak? Bisa, itu sebenarnya emang buku yang dikeluarin oleh Badan Bahasa Kemdikbud sebagai pedoman masyarakat gitu secara luas untuk gimana kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ada serinya gitu, kayak seri pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, terus seri penyuluhan pilihan kata, penyuluhan apalagi tuh, kayak apa ya, imbuhan, awalan, terus thesaurus yang isinya kayak nyari sinonim-sinonim gitu kan. Nah, itu ada semua sih sebenarnya dari Badan Bahasa Kemdikbud. Kita bisa download di internet. Ketik aja download WebI misalkan, atau download pedoman pilihan kata gitu. Ada semua kok. Itu di internet ada semua. Oke, jadi buat yang nonton ini jangan lupa kalau mau UTBK tahun depan download dulu ya. Itu semuanya. Iya, benar banget. Oke, keren. Nah, kamu ada tips tersendiri nggak kalau pas hari H UTBK nih secara teknis gitu? Selain yang tadi belajarnya udah pol gitu, pas hari H gimana? Nah, lagi-lagi sih itu sebelum UTBK H-1 ya mau belajar sih belajar, cuman pas mau tidur jangan pikirin lagi itu yang bikin stres tuh, jangan dipikirin lagi biar tidurnya nyenyak gitu. Karena ini tanamkan mindset bahwa UTBK yang tahun ini tuh kan cuma TPS, jadi kayak TPS tuh kan cuma ngukur kemampuan kognitif. Nah, berdasarkan pernyataan Prof. Nasi, salah satu ketua pelaksana LTMPT sendiri juga, dia bilang kalau TPS doang itu nggak perlu belajar terlalu keras, yang penting gimana caranya kamu bisa ngesituasiin kondisi pikiran dan hatimu supaya kondusif pas ngerjain soal gitu kan. Jadi ya udah, lagi-lagi yakin dengan semua usaha dan latihan soal yang udah pernah dikerjain sebelumnya, dan istirahat yang cukup supaya pas hari H pikiran benar-benar fresh dan ya nyaman gitu ngerjainnya. Oke, keren. Dan ini sesuai banget ya sama TPS yang kognitif itu tadi. Jadi kayak harus bener-bener istirahat dulu biar
besok bisa ngerjain, nggak malah stres terus kayak buyar Iya, semuanya gitu. benar. Oke. Mm. Terus setelah apa namanya UTBK berarti kamu ini belajar fokus ke SIMAK UI atau kayak gimana? Iya benar, aku fokus SIMAK UI, bahas soal SIMAK UI dari tahun 2009 itu yang udah available di web SIMAK kan. Jadi ya fokus nge-refresh materi-materi TKA yang udah dipelajarin dari kelas 11 semester 2 sebelumnya, dan latihan soal SIMAK UI juga yang notaben lebih gila gitu emang. Terus SIMAK UI pengumumannya gimana? Lolos nggak? Itu kayak langsung di-exclude gitu Kak, karena udah keterima SBM. Jadi SIMAK UI itu emang jadi temanku aku sih nggak ngecek kalau SIMAK UI, jadi tapi temanku ada yang gini sebenarnya, jadi kayak temanku sebenarnya di angkatan kita tuh banyak juga yang kayak aku strateginya. Jadi mereka udah UTBK keterima SBMPTN, pas ngecek SIMAK UI, mereka ikut juga SIMAK UI, itu nomor pesertanya nggak ditemuin karena udah keluar NPM. Oh gitu. Waktu kita keterima SBM itu langsung keluar NPM-nya, jadi kayak langsung auto keterima, langsung auto jadi mahasiswa UI, dan uh, sistemnya langsung nge-exclude apa ya, untuk penerimaan apapun. Jadi sebenarnya selain SIMAK UI pun aku ikut Utul UGM, uh, SMUP Unpad, Selma UB, terus uh, UMS, pokoknya semua PTN di Pulau Jawa yang FK-FK-nya akreditasi A tuh aku membuat semua, dan waktu pengumuman itu ya nggak ada yang keterima karena udah di-exclude dari sistem. Iya. Jadi itu mungkin peraturan baru ya tahun ini ya? Iya, karena mungkin juga kan LTMPT ngadain itu supaya kayak ngasih chance gitu buat yang belum keterima biar bisa kuliah juga gitu. Mm-mm. Oke, berarti tapi itu kayak bisa jadi strategi buat mungkin yang tahun depan yang kira-kira pengen banget FKO ini. Berarti istilahnya nggak usah milih pilihan kedua kalau kamu nggak mau diterima di pilihan kedua gitu nggak sih? Iya benar banget. Jangan jangan Iya. jangan pilih karena ibaratnya cuman ngisi slot doang atau ngisi spot doang gitu. Ya pilih tuh emang kalau kamu diterima ya benar-benar mau dijalanin gitu. Jangan. Oke. Kan kamu sempat bilang tadi ya kalau kamu itu dari anak daerah gitu. Terus apa namanya? Orang pertama dari SMA-mu yang masuk ke UI. Nah, kamu kayak gimana cara untuk memaintain atau mempertahankan mental kita gitu, terutama kalau misalnya background kita anak daerah, apalagi belum ada alumni yang di univ yang kita tuju dan jurusan yang kita tuju gitu, biar kayak kita tuh percaya diri kalau kita bisa gitu. Oh, ya lagi-lagi sih uh, pakai mindset yang sebelumnya gitu kan, walaupun walaupun kita dari daerah, kalau kita udah usaha untuk baik itu untuk beradaptasi maupun usaha untuk ngadepin hal-hal yang bersifat akademis, kayak sebenarnya pas ngadepin hal yang bersifat akademis itu juga sebenarnya aku masih belum belum terlalu bisa dibilang bisa adaptasi 100% sih Kak. Kan sistem belajar di perkuliahan nanti bakalan beda kan sama di SMA, dan juga kayak hidup di kota belum biasa kan gitu ya, jadi paling ya mungkin overtime bisa lah gitu diatasi. Cuman lagi-lagi yakin bahwa sebagai anak daerah tuh ya mungkin kita perlu usaha lebih, tapi usaha lebih itu adalah suatu pengorbanan yang harus kita lakukan supaya ya tujuan kita tercapai gitu. Oke, keren banget. Jadi apapun background kita, asal kita mau usaha dan apa ya, mau berkorban, insya Allah akan bisa juga gitu ya. Iya, karena Mm-mm. emang dari dulu mindsetku tuh kalau aku punya tujuan tuh gitu, aku tuh sebenarnya orang itu lumayan maruk gitu bisa dibilang Kak. Jadi kayak tujuanku tuh kadang suka nggak masuk akal gitu. Pas misalkan ngikut OSN pun
ya pengennya dapat medali emas gitu. Jadi padahal kan udah tahu kompetisinya tuh benar-benar ketat gitu kan. Aku baru mulai fokus OSN matematika pas SMA, sedangkan kayak kompetitornya tuh udah mulai dari SD gitu. Jadi kayak ya walaupun chance-nya kecil, tapi ya, karena aku benar-benar maruk tuh, jadi aku benar-benar all out gitu. Jadi all out dalam artian kayak bukan cuman usaha yang biasa gitu, kayak misalkan kayak aku ngorbanin beberapa hal lain, kayak misalkan kehidupan sosial, nggak kumpul-kumpul sama teman kalau misalkan itu. Terus pas SMA juga kayak nggak terlalu aktif berorganisasi bisa dibilang, karena cuman apa ya, ya itu tadi sih, teman-teman ngajak jalan-jalan ke pantai kan, di sini kan sebenarnya kan mall nggak ada tuh. Sebenarnya di Belitung tuh anak-anak Belitung tuh kalau mau namanya apa ya, kongko-kongko gitu, kumpul-kumpul tuh ya mereka tinggal bawa motor ke pantai terdekat gitu Kak. Jadi emang Tanjung Pandan itu sendiri itu letaknya tuh emang benar-benar di pantai gitu. Jadi deket banget sama pantai. Nah, sering banget tuh kayak misal diajakin, ayolah anu kumpul dulu bentar ke situ gitu, kemana gitu. Cuman enggak gitu. Misalnya aku sering banget, jadi sebenarnya kayak tahu skala prioritas aja sih. Kayak misalkan karena aku benar-benar ngeprioritasin dulu buat masuk, ya jadi artinya aku harus ngorbanin beberapa hal kan. Jadi ya, dan apa ya, walaupun dan karena mengorbankan beberapa hal itu ya pasti kan ada risikonya kan. Berarti kayak, dan kita harus siap gitu dengan risiko itu. Jangan 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 nanti pas misalkan pun kita udah ngorbanin hal itu, kita gagal, kita stres, jangan kayak gitu ya. Jangan nyerah, terus lagi kejar lagi sampai dapat gitu. Oke, keren banget, luar biasa. Jadi apa ya, penuh perjuangan dan penuh pengorbanan gitu ya untuk dapat sesuatu yang emang kita benar-benar pengenin gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira ada apa lagi yang belum aku tanyain? Udah Paling kali ya? udah sih, nilai paling kan biasa Oh ada iya di betul. Iya. Iya. Jadi gimana waktu UTBK dapat berapa waktu udah keterima kan di apa publish gitu ya skornya ya? Iya. Jadi kalau orang nanya skor di situasi sekarang ini tuh, mereka kebanyakan cuman ngasih tahu rata-rata doang kan. Padahal rata-rata yang lebih besar itu tidak menentukan dia keterima atau enggak, karena ada yang namanya bobot tadi kan Kak. Jadi kadang tuh rata-ratanya bisa lebih rendah, tapi karena beberapa subtesnya tuh lebih tinggi gitu, nanti pas output SBM, mau seleksi SBM-nya itu dia bisa justru nilainya lebih tinggi kan gitu. Jadi justru dia keterima. Nah, kayak harusnya tuh aku sebenarnya pengen gitu meluruskan pandangan masyarakat gitu, kalau misalkan mereka nanyain skor UTBK tahun ini itu karena rincian prospek, jangan cuman kayak oh 635 keterima di ini, 638 keterima di ini. Itu kan kayak oke, tapi subtesnya gimana gitu kan. Jadi kayak cukup rancu gitu nanti. Kayak bikin bikin kesalahpahaman. Lah kok aku 650 nggak keterima di situ misalnya gitu kan. Padahal ternyata yang 650 ini nilainya subtes, ada beberapa subtes tuh yang jelas jauh berbeda gitu dengan yang 638 misalkan keterima gitu. Nah, kalau aku sendiri rata-ratanya 638,57 gitu. Itu ya bisa dibilang di bawah rata-rata yang keterima di FKUI sih Kak, sekitar 640-an gitu kalau yang keterima secara keseluruhan. Nah, tapi rinciannya itu penalaran umumku 633, terus pemahaman membaca dan menulisnya 613, pengetahuan pemahaman umumnya 612, sama pengetahuan kuantitatifnya 694. Jadi Wow. iya, jadi rata-rata tuh apa ya? Kalau aku tanya sama teman-temanku juga yang lain gitu ya, aku kayak 639, 652, 648.
bahkan mungkin 700 pun nggak tahu ya. Kan beberapa belum ketemu. Kayaknya nggak ada deh 700. Mungkin sih nggak ada yang rata-ratanya 700, tapi nggak tahu sih di sosial media gitu sempat kebaca ada gitu. Jadi ya nggak tahu subtesnya gimana juga kan. Ya rata-rata sih mereka walaupun rata-ratanya segitu, itu nilai per subtesnya tuh merata gitu Kak. Jadi rata-rata mereka nggak ada yang jeblok gitu. Misalkan kalau 600-an ya di atas 600 semua gitu. Kayak punya aku tadi kan nggak ada tuh yang 500-an gitu. Jadi emang benar-benar ngerata. Terus kayak pengetahuan kuantitatifnya rata-rata emang gede-gede semua di atas 690-an semua gitu. 694, 69 berapa gitu, 700-an, 700. Mungkin sih kayak kalau yang diterima di FAU itu rata-rata mereka pengetahuan kuantitatifnya gede. Terus penalaran umumnya tuh di atas 600-an dan pemahaman membaca menulisnya tuh nggak jeblok gitu Kak. Jadi kan gini, aku punya teman juga dari satu sekolah juga yang sama-sama milih FKUI juga. Cuman melihat nilai dia tuh ya tadi walaupun rata-rata dia tuh 600-an, nilai dia tuh jeblok gitu Kak. Jadi misalkan penalaran umum dia tuh cuman 560-an atau pemahaman membaca menulis dia tuh cuman 513-an gitu misalkan. Nah, walaupun kayak pengetahuan kuantitatif dia tuh gede, tapi karena beberapa nilai tadi jeblok itu kayak mungkin bobotnya tuh karena bobot tadi juga, misalkan penalaran umum tuh bobotnya gede misalkan, jadi ya pas output buat seleksi SBM mereka kalah gitu, walaupun nanti rata nilai mereka lebih gede daripada misalkan nilai-nilai yang keterima gitu. Nah makanya yang perlu diperhatiin tuh sebenarnya tuh bobot tadi. Bobot itu bersifat rahasia, yang taunya itu cuman LTMPT sama prodi yang bersangkutan kan. Jadi ya kalau mau dibilang nilai subtes mana yang harus gede, ya harus gede semua supaya aman kan gitu. Ya, ya gitu kira-kira. Oke. Nangkep tentang pembobatan dan persentase masing-masing subtes gitu ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman jangan meremehkan satu subtes gitu ya berarti. Ya, Jadi benar semuanya banget. harus stabil semuanya. Oke. Dan kita kan nggak pernah tahu ya apakah masing-masing fakultas atau universitas mungkin ada nilai matinya atau nilai minimum suatu subtes gitu ya. Benar banget. Ya, kita nggak pernah tahu. Nah, itu rahasia masing-masing universitas. Jadi biar aman, ya kalau bisa dimaksimalin di semua subtes gitu ya. Benar. Oke, keren. Nah, apa namanya? Kalau setelah itu selain 638 ada lagi nggak? Kamu tahu yang masuk FKUI skornya lebih rendah gitu dari 638? Belum ketemu sih Kak yang Oh, kayak belum ketemu. mungkin Oke. karena rata-ratanya sendiri kan 640 gitu. Kayak dari Oke. 54 orang itu yang keterimanya 640. Berarti kan ya kalaupun aku misalkan 638 kayaknya aku salah satu yang terendah gitu rata-ratanya. Jadi bilang. Oke. Tapi alhamdulillah akhirnya keterima juga ya. Gimana Iya. perasaannya waktu buka pengumuman UTBK perasaannya? Wah, itu benar-benar nggak nyangka sih Kak. Nggak nyangka banget karena kayak uh, ya sesuai dengan apa ya, pas ngerjain dan ngelihat ngedengar rumor-rumor segala macam itu kayak bikin gelisah dan aduh kayaknya nggak keterima deh gitu. Ya sebenarnya ada firasat itu tuh terus apa ya, terus bergulir selama 1,5 bulan dari tanggal 5 Juli sampai pengumuman tuh ada terus gitu. Dan ya waktu buka pengumuman itu sebenarnya kan dari pagi tuh aku udah nggak expect gitu loh keterima. Jadi ya paling relax aja gitu sambil persiapan. Waktu itu mau persiapan UM Unair kalau nggak salah aku. Nah jadi uh, relax aja gitu. Terus pas buka pengumuman apa ya, deg-degan tuh ada, cuman ngarepnya tuh nggak sengarep waktu buka pengumuman SNM gitu loh. Nah jadi ya udah paling nggak keterima gitu kan buka pengumuman. Kebetulan ibuku juga
berdiri di sebelahku nih pas di tempatku ini gitu sebelah ini. Jadi kayak waktu kebuka kayak 5 detik gitu, selang 5 detik kebaca. Sebenarnya tuh waktu kebuka tuh aku yang pertama kali kebaca tuh ada tulisan selamat gitu. Hah? Terus di bawahnya tuh kebaca tuh ini Universitas Indonesia gitu. Kayak masih otak tuh masih nggak bisa ngeproses gitu kak. Hah? Keterima gitu kan kayak langsung 5 detik langsung ibuku nangis gitu dan itu kayak aku langsung pelukan sama ibuku dan uh, gila banget pokoknya nggak bisa apa ya nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata deh situasi waktu itu dan ya karena ngedengar aku keterima di FKUI sendiri itu benar-benar sesuatu yang apa ya keajaiban gitu kan karena orang sini juga kalau misalkan kayak apa ya familiarnya tuh FKUI itu ya the next level banget gitu kak kayak pas misalkan kayak diterima orang kalau di sini mau kuliah FK paling kalau nggak swasta ya paling FK-FK yang akreditasi BK atau FK Unsri gitu paling minimal. Nah jadi waktu keterima misalkan misalkan ibuku ditanya kayak anaknya diterima di mana ya mereka pikir ya keterima di FK Unsri kan gitu. Cuman pas dibilang diterima di FKU itu mereka tuh kayak terkejut banget juga gitu. Jadi emang benar-benar keajaiban dari Allah itu semua. Wah, Masya Allah. Jadi kayak apa ya, salah satu momen terbaik dalam hidup gitu nggak sih? Iya benar banget. Oke. Nah, mungkin ini terakhir, kan kamu ini berarti udah bersyukur banget dan kayak keren banget bisa lolos di FKUI. Ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak, terutama anak-anak daerah nih, yang mungkin punya mimpi yang besar juga, dan biar mereka tetap semangat, tetap fokus, dan yakin kalau mereka tuh juga bisa seperti Fatih juga. Ya, uh, kalau secara klisenya bisa dibilang apa ya tetap sih uh, bermimpilah setinggi-tingginya dan refleksikan mimpi itu dalam bentuk usaha yang sekeras-kerasnya dan jangan pernah nyerah sampai ya mendapatkan apa yang diimpikan itu dan kalau misalkan lebih spesifik lagi misalkan mau masuk FKUI ini misalkan dari daerah pun bayangkan aja bahwa sebenarnya satu angkatan FKUI itu ada 240 kursi jadi itu 240 itu suatu angka yang lumayan besar sebenarnya. Jadi ya kalau misalkan kita exclude yang KKI misalkan karena misalkan karena biaya atau segala macam mungkin kita ngambil yang reguler aja berarti kan ada 180-an. Nah itu kayak sebenarnya 180 sendiri pun ya angka yang cukup besar kan ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada SIMAK UI. Kalau emang beneran kita mau ngejar masuk ke FKUI ya bayangin aja incer satu dari 180 itu tuh ya gimana pun caranya cobain semuanya semua jalurnya benar mau dari SNMPTN kah, SBMPTN kah, SIMAK UI kah dan kalaupun misalkan tahun yang pada tahun tersebut belum keterima uh, ya mungkin bisa coba FK-FK lain kan sebenarnya ujung-ujungnya kita bakal jadi semua dokter yang bakalan jadi teman sejawat kan kak jadi sebenarnya walaupun nggak keterima di FKUI pun kita bakal jadi dokter gitu kan dan kalau benar-benar pun masih tetap pengen FKUI kayak kata kak kayak kata aku tonton dari beberapa video kayak video Kak Eki Darehan itu ya nggak apa-apa coba lagi aja tahun depannya mau pas sambil kuliah dulu kah atau sambil gap year nggak masalah karena ujung-ujungnya kita bakal jadi satu keluarga besar di FKUI kan jadi kayak ya apa ya mau masuk angkatan tahun berapapun di FKUI itu solidaritasnya kan masih tetap kuat kan kak jadi itu sih yang aku lihat kejarlah apa yang diimpikan dan jangan pernah nyerah untuk dapetin hal itu karena
kayak salah satu orang yang pernah Kak Fahmi interview juga kan, kayak misal Kak Grady atau Kak apa ya, Kak Ahmad Fauzi itu yang mereka mereka kan kayak apa ya, gap year sampai uh, ada yang kuliah dulu itu kan kayak uh, padahal teman-temannya sebelumnya udah keterima di FKUI duluan kan, cuman kayak karena mereka persisten dan benar-benar fokus mau dapat tempat di FKUI dan teman-temannya pun mendukung yang udah keterima di FKUI pun mereka kayak sama-sama mendukung teman-teman yang belum keterima di FKUI ini bahwa nggak masalah kamu tahun berapapun keterima di FKUI, ujung-ujungnya kita bakal jadi teman sejawat semua gitu kan. Ya itu benar-benar luar biasa sih perjuangan masuk FKUI. Wah, mantap banget. Keren dan luar biasa. Perjuangan dan pesan-pesan dari Fatih ya untuk adik-adik yang mungkin mau mempersiapkan ke kedokteran tahun depan, terutama FKUI gitu ya. Kayaknya udah cukup, udah lengkap banget cerita perjuangan dari awal sampai akhir. Dan makasih banget Fatih atas waktunya. Buat teman-teman yang nonton ini semoga dilancarkan ya perjuangannya kalau yang lagi berjuang atau yang tahun depan juga mau mempersiapkan UTBK atau SNMPTN atau SIMAK UI dan jalur-jalur yang lain juga semoga dilancarkan ya. Dan Fatih juga semoga dilancarkan perkuliahan di FKUI-nya ya. Iya, sebenarnya sekarang karena masih online gini tuh kan apa ya, kondisinya pun sebenarnya masih kayak belum jelas gitu kan, mau prioritasin belajar mata kuliah yang mana atau segala macam tuh sebenarnya masih belum jelas juga Kak. Jadi ya mungkin habis video ini kalau aku boleh minta tips dan trik gitu. Oh boleh. Ya. Tapi kita tutup dulu ya. Nanti aku save videonya dulu, baru kita lanjutin. Oke, jadi makasih banyak Fatih atas waktunya. Buat teman-teman yang mau dengar cerita tentang perjuangan masuk kedokteran, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman menganggap video ini bermanfaat untuk bagi kalian atau teman-teman kalian juga, silahkan share dan like juga videonya. Terima kasih buat teman-teman semua dan Fatih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.